Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Ya apa kabar kabeh api-api ya lur ya. Api cak tapi dianya Sebastian cak, sebatas teman tanpa kepastian. Balik mana ambil aku Icang dengan peribahasa kali ini. Bersatu kita teguh, bertiga kita trio macan. Lanjutkan kita ke Ngalor Saw ke-8 yaitu Jigsaw tahun 2017. 10 tahun berlalu sejak kematian John Kramer. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang mengaku harus memulai suatu permainan dengan memencet sebuah remote di mana terdapat 5 orang di suatu tempat yang akan disiksa. Seperti apakah kengeriannya? Langsung aja ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Kaguwata ya cak. Aku pengen nanya nih. Nggak jadi deh. Jadi deh. 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 Nggak jadi deh. Monggo sketsaken. 10 tahun berlalu sejak insiden Saw 3D sebelumnya. Seorang pria bernama Edgar sedang dikejar-kejar polisi karena dia mengaku harus mengaktifkan suatu alat penyiksaan dengan remote agar nyawanya tetap aman. Ketika sudah terpojok, Edgar pun mengatakan jika dalam 17 menit detektif Brett Halloran tidak kunjung datang, maka 5 orang di luar sana akan mati. Tak lama kemudian Brett pun datang dan menyuruh tim sekaligus partnernya Kate untuk membidik remote di tangan Edgar. Akan tetapi Edgar keburu menekan remote dan Brett DKK pun langsung memberondong Edgar dengan peluru. Namun entah siapa yang menembak ke dada Edgar. Sedangkan di lain tempat, waktu hitung mundur 1 menit pun dimulai. Dan inilah Jigsaw. What's that for? Games are just getting started. What game? Setelah 1 menit berakhir, lampu di ruangan tersebut menyala dan di sana terdapat 5 orang yang lehernya dirantai serta memakai helm ember. Mereka adalah Anna, Carly, Mitch, Ryan, dan satu pria yang belum sadarkan diri, sebut saja Sunario ya lur ya. Ngerinya rantai mereka terpasang ke pintu besi di depan dengan beberapa gerinda yang berputar. Setelah itu Jigsaw mengatakan bahwa mereka disekap karena memiliki kesalahan yang hanya mereka sendiri yang mengetahui. Agar bisa selamat mereka harus membersihkan diri dari kebiasaan berbohong, dan siapapun yang berani melanggar aturan Jigsaw maka pasti akan terbunuh. Setelah itu Jigsaw menjabarkan permainan pertama ini lur, yang hanya bisa dimenangkan dengan mengorbankan darah sesedikit apapun. Rantai mereka mulai ditarik menuju gerinda. Semua orang panik kecuali Sunario yang masih juga belum sadar, dan inilah yang terjadi. Make the simple blood or face of the choice is yours. Sementara itu karena luka tembaknya yang dekat dengan jantung, Edgar pun harus dibius sampai keadaannya stabil. Brett mengaku Edgar adalah sohibnya sekaligus bekerja sebagai informan untuknya. Dan Edgar sudah 2 kali membebaskan Edgar dari penjara atas kasus pemerkosaan, perampokan bersenjata, sampai transaksi narkoboy. Di lain sisi setelah pintu terbuka, Anna and the gang masuk ke sebuah kandang, namun rantai mereka sudah berhenti ditarik. Menurut Anna, jika mereka memang diuji dalam permainan, maka seharusnya permainan bisa dimenangkan, ya kan? Dan pasti terdapat celah untuk lolos asal mengikuti peraturannya. Lalu scene pun beralih ke seorang pria berhelm ember, sebut saja Sutejo, yang tewas digantung di suatu jembatan. And I hope for all of our sakes that it is. This game is gonna be won. Brett pun memanggil seorang dokter forensik senior yaitu Logan untuk mengotopsi jenazah Sutejo. Logan sendiri adalah mantan tentara Amerika yang dulu pernah mengikuti perang di Irak. Namun sayangnya istri Logan sudah meninggal karena dibunuh seseorang 2 tahun lalu. Dan kini dia pun hidup bersama putri sematawayangnya. Sebagai dokter forensik, Logan dibantu oleh asistennya Eleanor. Dan saking terbiasanya mengotopsi mayat-mayat lur, mereka berdua pun nyantai
nyantai-nyantai aja saat membuka ember Sutejo yang endasnya kepotong setengah dan terdapat luka berbentuk kepingan puzzle di leher seperti ciri khas John Kramer. Setelah mengamati luka tersebut, Logan menemukan seonggok flash disk bertuliskan kemudian ada 4 yang bisa jadi maksudnya Sutejo adalah korban pertama dan masih ada 4 orang lagi. Setelah isi flash disk itu dicek, terdapat file rekaman suara Jigsaw yang mengatakan jika permainannya sudah dimulai kembali dan tidak akan berhenti hingga dosa-dosa para pemainnya terbalaskan. Mendengar itu, Eleanor pun yakin pelakunya bukan John Kramer karena John sudah tewas sejak lama. Studying up on John Kramer. Okay then. And they will not stop against the innocent. It's not him. Can't be. Sementara itu di kandang, tiba-tiba muncul boneka Jigsaw dan terdapat tulisan confess yang berarti mengakui kesalahan. Lalu rantai pun kembali ditarik dan Mitch mengaku jika dulu dia pernah menjual motor miliknya ke seorang remaja. Namun 10 menit kemudian dia pun tewas kecelakaan dan Mitch menganggap itu bukan salahnya. Setelah itu Anna menceritakan suaminya dahulu yang ditangkap polisi karena membuat suatu kesalahan hingga anak mereka meninggal dan Anna pun bercerai dengannya. Untungnya mesin rantai pun berhenti ketika Mitch menarik pemutar suara yang tergantung di Jigsaw. We lost our baby. We made a mistake. I stole a kid a bike once. I did it 10 minutes after I sold it to him. Setelah itu muncul 3 suntikan di depan Ryan yang masing-masing tertera angka-angka. Di rekaman Jigsaw menjelaskan jika salah satu dari mereka pernah mencuri tas seorang wanita yang naasnya meninggal karena inhaler asma wanita itu ada di dalam tas. Sekarang di tubuh pencuri sudah dimasukkan racun dan penawarnya ada di salah satu suntikan tersebut. Akan tetapi 2 suntikan lainnya adalah larutan asam korosif yang sangat mematikan lur. Dan rantai di leher mereka baru akan lepas jika penawar racunnya sudah disuntikan. Ternyata pencuri yang dimaksud adalah Carly dan dia mengaku jika setahun silam Carly pernah mencuri tas seorang wanita karena benar-benar nggak punya duit. Namun saat ingin mengembalikan inhalernya, wanita itu sudah terlanjur koit lur. Carly pun mengenali salah satu nomor disuntikan yaitu 3,53 karena itu jumlah uang yang dicuri Carly. Tepat setelah itu rantai pun ditarik ke atas yang artinya mereka semua akan tewas tergantung jika Carly tidak kunjung menyuntikan dirinya. Jelas Carly pun takut mengambil suntikan yang salah ya kan lur. Dan What life is worth to me. Carly pun tewas setelah Ryan menusukkan ketiga suntikan ke lehernya. Semua rantai pun lepas. Namun Anna sempat emosi ke Ryan karena tega membunuh Carly. Mereka pun lanjut ke ruangan berikutnya dengan membuka pintu menggunakan deretan angka di salah satu suntikan. Setelah diteliti, ternyata nama asli Sutejo adalah Malcolm Neil dan Logan ingat jika istri Malcolm telah dibunuh 5 tahun lalu oleh seorang perampok. Brad menambahkan bahwa Malcolm adalah seorang penjudi bangkrut dan istrinya terbunuh karena Malcolm tidak bisa melunasi hutang judinya. Setelah itu Logan dan Eleanor menjelaskan jika Malcolm tewas karena endasnya terpotong oleh gerinda dan terdapat sisa bubuk besi di lukanya. Sedangkan hasil dari pemeriksaan suara di flash disk dianggap cocok dengan suara John Kramer. Namun mereka yakin jika si pelaku pasti mengedit suaranya agar mirip dengan John. His wife was murdered. Around to convicting those bad guys? Scratch marks. Just because someone is doesn't mean they can't have them. We speak for the dead. The partial decapitation was made by a circular saw. Di ruangan selanjutnya, Ryan bisa melihat keluar kandang, namun Ryan tidak tahu di manakah lokasi mereka. Sedangkan Anna makin histeris karena tidak mau mati di tempat seperti itu. Padahal orang yang salah adalah suaminya karena tidak sengaja meniban bayi mereka hingga tewas lur. Lalu Ryan pun berniat membuka pintu bertuliskan no exit dengan sekop. Namun Anna dan Mitch memperingatkannya karena mereka harus melanjutkan permainan sesuai aturan. Sedangkan Jigsaw sudah menulis no exit di pintu tersebut. Dan For real, you don't
really trying to tell us something? He hadn't fallen asleep. He wouldn't have rolled over and suffocated her. There's a tape. It just got tighter! There's a bunch of wires. There's some kind of handle. Kaki Ryan pun terlilit banyak kawat dan Mitch berhasil mengambil rekaman di bawah papan. Jigsaw pun menjelaskan jika siapapun yang tidak taat aturan pantas dihukum dan satu-satunya cara untuk bebas adalah menarik tuas di dekat kaki. Pastinya kata-kata bebas di sini ambigu ya kan, bebas beneran atau bebas karena sikil sudah kepotong lur. Sementara itu di rumah sakit, Eleanor yang sudah lanjut meneliti melaporkan bahwa jenazah Malcolm memiliki partikel kotoran hewan di tubuhnya sampai tanda-tanda penyakit Aujeski yang biasanya jika sudah menyebar di suatu kandang maka seluruh peternakan itu harus dibakar. Lalu mereka pun mendapat kabar jika terdapat satu korban lagi yang dijatuhkan dari atap rumah sakit itu. Di mayat wanita itu terdapat sebuah amplop yang bertuliskan kemudian ada 3, atau dengan kata lain wanita itu adalah korban kedua dan sekarang masih ada 3 lagi yang belum ditemukan. Setelah dicek oleh Logan, wanita itu tewas karena cairan asam korosif yang disuntikan di leher kanannya dan luka potongan puzzle ada di lidahnya. Setelah itu Brad bertanya ke Kate apa yang terjadi dengan Logan saat dulu perang di Irak, dan Kate pun menjelaskan Logan pernah tertangkap telur sis lalu disiksa dengan sangat mengerikan. Son happens to be a guest here and likely woke up from a coma. This is the injection point all the way to the heart where it's singed. What I heard, they think he snapped. Oh man, he's talking about a brother. Sementara itu di kandang, kaki Ryan masih terlilit, sedangkan Mitch dan Anna yang mencari pintu keluar akhirnya masuk ke semacam tungku besar yang lampunya menyala sendiri. Setelah mereka mengambil remote yang digantung, tiba-tiba pintu pun tertutup dan TV di dalam tungku serta di dekat kaki Ryan menyala. Dari video, boneka Jigsaw menjelaskan jika mereka semua akan diadili atas keputusan yang pernah mereka buat di masa lalu. Namun nyawa Anna dan Mitch bisa terselamatkan asalkan Ryan membebaskan dirinya. Itu artinya Ryan memang harus menarik tuas agar kakinya terpotong karena butiran gandum mulai memenuhi tungku dan akan menenggelamkan Anna serta Mitch. Bukan hanya itu lur, benda-benda tajam juga muncul dari atas, mulai dari pisau, paku, sekop, omongan tetangga sampai gerinda. Lalu yang terjadi, setelah Anna menutup luka kaki kanan Ryan dengan kain, tiba-tiba traktor menyala dan Mitch menemukan rekaman di dalam kap mesinnya. Akan tetapi setelah dipencet, kaki Mitch terikat sebuah tali yang langsung menggantungnya terbalik. Di rekaman, Jigsaw pun menjelaskan bahwa motor yang pernah dijual Mitch remnya blong lur, namun tidak dijelaskan ke anak remaja yang membelinya, hingga dia pun tewas kecelakaan dan ternyata remaja itu adalah keponakan John Kramer. Kali ini Mitch akan dimasukkan ke dalam blender spiral dan alat ini digerakkan oleh mesin motor dengan tipe yang sama seperti motor yang dijual Mitch. Satu-satunya cara untuk menghentikan alat itu dengan memencet tuas rem di dasar blender spiral. Anna pun sempat membantu dengan mengganjal roda motor menggunakan batang besi. Tapi yang terjadi lur, And in return, you deliver, and he never hurted anyone. Di rumah sakit, Brad pun bertanya ke Eleanor di manakah dia berada saat kematian Malcolm, dan Eleanor mengaku jika dia ada di rumah sendirian. Setelah itu Brad dan Kate menemui Logan untuk menjelaskan kecurigaan mereka terhadap Eleanor sebagai pelaku pembunuhan para korban termasuk Malcolm. Karena ternyata begitu alamat IP-nya dicek, Eleanor sering membuka website forum tentang Jigsaw. Selain itu Logan juga menjelaskan jika Eleanor menerima pekerjaan sebagai asisten forensik karena RS itu dekat dengan rumahnya. Namun anehnya lur, dari hasil lab menunjukkan bahwa bercak darah yang ditemukan di jari Malcolm adalah darah John Kramer. Nah lo kok bisa ya kan? Took some digging, but it's a site devoted. Got a lot of hits from your sister. Blood under the fingernails of our first John Kramer's blood. Dog killer.
Setelah itu Logan menemui Eleanor di bar untuk menceritakan jika Brad sering membebaskan tersangka begitu saja karena disuap oleh pengacaranya. Padahal jelas-jelas si tersangka melakukan kriminalitas bahkan sampai membunuh. Logan mengetahui ini semua karena dialah yang mengotopsi korban-korban dari ketidakbecusan Brad menjadi polisi. Setelah itu Eleanor menunjukkan studio rahasianya yang ternyata dia menyimpan banyak alat-alat penyiksaan Jigsaw saking ngefansnya dia dengan Jigsaw lur. Mulai dari alat probek tulang rusuk yang membunuh Carrie, kotak kaca yang hampir menenggelamkan Strum, pistol di pintu saw kedua, sampai RBT alias reverse bear trap yang semuanya dibuat sendiri oleh Eleanor berbekal rancangan yang dia download dari forum Jigsaw lur. Namun terdapat mesin blender spiral yang menurut Eleanor alat itu dirancang sebelum permainan lainnya dan rancangannya ditemukan oleh seorang fans di markas Jigsaw. Tapi tololnya mereka tidak menutup pintu dengan benar dan Kate yang sejak awal menguntit diam-diam masuk ke studio itu lalu memfoto semua alat-alat di sana bersama Logan dan Eleanor. Di lain sisi terlihat sosok misterius yang masuk ke kamar Edgar dan menyuntikkan sesuatu di kantong infusnya. Can you turn the lights on? What are you doing with all this stuff? You need to get rid of it now. Keesokan paginya, Logan yang bangun pergi ke kamar mandi dan terlihat banyak luka sayat di punggungnya. Sementara itu Brad mendapat kabar jika Edgar menghilang dari kamarnya dan polisi yang menjaga pun langsung ditegur habis-habisan. Di lain sisi karena desakan publik yang mulai takut karena banyak mayat-mayat ditemukan mirip kasus Jigsaw, kepolisian pun akhirnya membuka kuburan John Kramer dan menemukan sesuatu yang sangat amat mengejutkan lur. Karena ternyata You useless mother. Pull the Houdini, nobody saw shit. Let's just say you can get a warrant for Bonneville. I'll see you there. iya, Edgar yang sudah koit ada di dalam peti mati John dengan luka puzzle di pipinya. Gak pakai lama Brad, Kate beserta tim kepolisian langsung menggeruduk studio Eleanor dan Brad menemukan ruangan tersembunyi yang penuh potongan-potongan berita Jigsaw beserta gergaji yang pernah digunakan Gordon untuk memotong sikilnya. Akan tetapi di dalam sana juga ditemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Korban ketiga pun ditemukan dengan kondisi tubuhnya seperti tergiling dan ada secari kertas bertuliskan 2 korban lagi tersisa. Brad pun akan memburu Eleanor, sedangkan Kate diminta untuk menangkap Logan. Begitu sampai di rumahnya, Logan pun mempersilahkan Kate jika ingin memborgolnya, namun dia tidak bersalah apa-apa. Lalu Logan menyampaikan analisanya bahwa pelaku sebenarnya adalah Brad yang ingin menjebak Logan dan Eleanor. Karena saat menembak Edgar di awal film, kemungkinan Brad lah yang menembak dada Edgar karena memang ingin membunuhnya untuk menutupi kesalahan Brad yang sering membebaskan tersangka. Dan Brad jugalah yang menemukan mayat korban ketiga di studio Eleanor. Mendengar itu Kate pun setuju karena ketiga mayat tersebut masih berkaitan dengan kasus yang pernah ditangani Brad. Logan juga menduga jika istrinya dibunuh oleh salah satu tersangka yang berhubungan dengan Brad. Maka dari itu Logan meminta Kate agar diperbolehkan mengotopsi Edgar untuk membuktikan jika memang Brad lah yang menembak dada Edgar. Ternyata dugaannya benar lur. Peluru yang masih menancap di dada Edgar adalah peluru dari pistol yang digunakan Brad. You blame him for what happened to Christine. Look, I don't know how to prove Halloran's the guy. Everybody targeted the trigger, but did anyone actually see what Halloran was aiming? Who found the body at Eleanor's? Halloran? He wanted Edgar dead. The 3 bodies you brought, you found they're all mixed up in Halloran's case. That's a Glock 17. Sepulangnya ke rumah, Logan pun terkejut melihat Eleanor ada di sana. Eleanor mengaku tidak tahu kenapa ada mayat di studionya dan Logan pun berusaha menenangkan Eleanor karena sekarang yang dicurigai sebagai pelakunya adalah Brad. Setelah itu Eleanor mengajak Logan ke sebuah peternakan yang dia duga adalah lokasi permainan Jigsaw, namun mereka diikuti oleh Brad. I think I know where the game is being played. I found the farm.
Sementara itu Anna berhasil membuka pintu besi yang bertuliskan no exit, tapi tiba-tiba dia pun dibius oleh sosok bertopeng yang ternyata adalah John Kramer. Loh, kok masih bisa hidup cak dia cak? Sabar, nanti ada penjelasannya lur. John membawa Anna dan Ryan ke sebuah tempat lalu memborgol kaki mereka. John pun menjelaskan jika Ryan diuji karena dulu pernah kobam-kobaman di mobil sampai mengganggu kedua temannya yang akhirnya tewas kecelakaan. Namun brengkesnya Ryan tidak berkata jujur ke polisi karena tidak ingin dipenjara. John juga menceritakan tentang masa lalunya yang ternyata dulu tumor John sebenarnya bisa disembuhkan. Namun ada seorang dokter yang salah menempel label hingga hasil ronsen John tertukar dengan orang lain dan seolah-olah otaknya masih sehat padahal enggak ya kan. Di lain sisi John pernah tetanggaan dengan Anna dan John tahu Anna sengaja menaruh bayinya ke sebelah suaminya yang sedang tidur agar tertindih hingga meninggal karena Anna menganggap kehadiran bayinya adalah beban kehidupan. Sumpah ini biadab banget sih lur. Dan suaminya pun bundir di penjara karena merasa depresi. Sekarang John sudah menyiapkan shotgun yang diisi dengan 1 peluru. Namun John berpesan jika senjata itu bisa digunakan untuk membalikkan keadaan mereka dan sebutir peluru itu akan menjadi kunci kebebasan. Lalu John pun keluar dari ruangan dan meninggalkan mereka begitu saja. Were it not for a carelessness, there could have been diagnosed a lot sooner. Shut up! I'm gonna give you an opportunity to turn it all around. You have 1 shotgun, you have 1 shell. Use your key to freedom. Di lain sisi, Logan dan Eleanor sudah tiba di peternakan yang ternyata milik mendiang istri John, yaitu Jill. Namun tempat itu sudah lama ditutup karena terdapat wabah penyakit Aujeski yang dapat menjangkit hewan-hewan lainnya, persis seperti virus yang ditemukan di jasad Malcolm. Setelah itu mereka pun nekat masuk ke sana dan menemukan alat-alat yang menyiksa Anna DKK, yaitu pintu gerinda sampai rantai leher, sedangkan di luar Brett akan masuk ke dalam gudang. Sementara itu Kate langsung menetapkan Brett sebagai tersangka setelah menemukan potongan kulit puzzle para korban di kulkas rumahnya Brett. Setelah itu Brett pun datang menodong Logan dan memaksa Eleanor menjatuhkan pistolnya. Namun Eleanor langsung kabur dari sana. Tuck's pig farm, Jeski's disease. The pig virus. Okay, we need to bring him in. Now! What's the bet this is where Bucket? It's Jigsaw. Jigsaw is dead. Right behind you, drop it. Both of you! No! Anna yakin cara untuk terbebas adalah dengan membunuh Ryan dan dia pun mengambil shotgun. Namun Ryan berusaha menenangkan Anna karena shotgun itu pasti hanya jebakan dan mereka harus mengingat-ingat kembali kata-kata John. Lalu ketika Anna nekat menembak Ryan, ternyata shotgun menembak ke arah sebaliknya lur, dan peluru pun menghancurkan endas Anna hingga tewas. Selain itu kunci untuk membuka gembok mereka berdua ada di dalam peluru shotgun yang kini sudah tidak bisa dipakai karena terkena ledakan peluru. Persis seperti yang dijelaskan oleh John bahwa shotgun bisa membalikkan keadaan mereka dan pelurunya adalah kunci kebebasan. Mampus ya kan? Itu artinya lambat laun Ryan juga pasti akan mati di ruangan tersebut. My only key to freedom is to kill you. No, please don't, because that's what he wants. So think about this for... Then we've got it backwards! Use your key to freedom. Di lain sisi, Brett tiba-tiba disuntik seseorang hingga pingsan. Lalu dia pun terbangun bersama Logan di ruangan yang sama dengan tempat kematian Anna. Dan leher mereka terkunci dengan pemotong laser. Tak lama kemudian terdengar suara Jigsaw dari speaker yang mengatakan jika satu-satunya cara untuk lepas dari alat itu adalah mengakui kejahatan mereka dalam waktu 60 detik. Untuk memulai mereka harus memencet tombol masing-masing. Yang brengkesnya Brett memencet tombolnya Logan dan laser pun langsung menyala. Jelas Logan sangat amat panik dan mengaku jika dulu dialah yang keliru menaruh label ronsennya John Kramer. Namun yang terjadi, I'll go first. I was careless, and I'm sorry. John Kramer, it was me! It was me! I messed up! It wasn't...
Sekarang giliran Brad dan terlihat laser yang membakar tembok di langit-langit. Brad akhirnya mengaku jika dia berulang kali memalsukan bukti kasus kriminal sampai membebaskan pembunuh dan pemerkaos karena menerima uang suap. Setelah itu laser pun mati, namun Brad sangat terkejut melihat langit-langit di atas Logan yang tidak terbakar dan ya, Logan pun bangun lalu melepas alatnya. Laser yang dipakainya bukan laser pemotong, sedangkan darah yang moncrot juga darah palsu lur, karena ternyata Jigsaw sebenarnya adalah Logan. Confess. Okay. People died because of me. Because of me, I did it. I took bribes. Murderers and what? Hey, you're working with him. I am him. Setelah itu Logan menjelaskan jika 10 tahun lalu di kandang tersebut John Kramer menjalankan permainannya dengan 5 orang korban. Betul sekali, ternyata permainan Anna DKK terjadi di masa lalu saat John Kramer masih hidup. Ingat kan di awal permainan ada satu orang yang telat bangun yaitu Sunario, yang ternyata dia adalah Logan. Namun John menyelamatkannya karena Logan telat bangun dan menganggap permainan itu tidak sah. Luka di punggungnya bukan luka akibat perang lur, melainkan luka karena terkena gerinda. Dan setelah John mengobatinya, Logan pun menjadi salah satu anak buah John yang pertama. Bahkan mereka yang merancang reverse bear trap pertama kali. Logan pun menunjukkan mayat Anna dan Ryan yang sudah mengering karena memang tidak ada yang pernah datang ke tempat itu. Usut punya usut, Logan membuat permainan yang persis seperti John, namun hanya dengan 3 orang saja. Sedangkan Brad dan Logan menjadi 2 orang yang terakhir. Ketiga orang itu memiliki ciri-ciri yang sama seperti korban 10 tahun lalu, dan mereka adalah beberapa tersangka kriminal yang dibebaskan oleh Brad. Lalu Logan pun membuang mayatnya sebagai teror untuk publik dan memfitnah Brad sebagai pelakunya. Logan menjalankan permainan ini untuk menguji dirinya apakah sudah layak menjadi penerus Jigsaw. Jigsaw put me in that game because 10 years ago, he gave me a second chance. Together, we built a legacy. Created Jigsaw's game with criminals from your failed cases. You and I are the last two. See if I was as worthy as him. Setelah itu Logan kembali menyalakan laser Brad dan memberitahu bahwa dia sengaja menyeret Edgar ke permainan, menembak dadanya dari kejauhan dan menukar peluru saat otopsi agar Brad terbukti sebagai pelakunya. Karena ternyata Edgar adalah pelaku yang membunuh istri Logan 2 tahun lalu, namun dibebaskan begitu saja oleh Brad lur. Sekarang Logan sudah memegang rekaman suara Brad yang telah mengakui seluruh perbuatannya, dan dengan tereksekusinya Brad si polisi korup, maka tidak ada lagi korban-korban tewas akibat kebusukannya. Bisa disimpulkan Logan melakukan ini semua untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya, sekaligus menghabisi dalang utamanya yaitu Brad. Jelas Brad sangat amat ketakutan dan terus memohon ke Logan untuk membebaskannya. Akan tetapi Logan tidak menggubrisnya. Laser pun langsung memotong endas Brad menjadi semengerikan ini lur, dan Logan pun menutup pintu sambil mengatakan, "Aku bicara mewakili yang sudah mati." Edgar Munz killed my wife. Bring your family back. Can you bring my wife back? Doesn't matter what I say, man. It's John Kramer's blood. Suspect me. Block 22. You have a choice. Scream or don't. I speak for the dead. Buyar, cakep ya kan filmnya. Dan setelah ini adalah film terakhir dari franchise Saw yang album film bahas lur. Jadi stay tune dan assalamualaikum.